Kesamaan dalam segala hal makin cocok, makin ada persamaan, makin mempermudah roda rumah tangga berjalan. Masuk di dalamnya tadi saya bilang bisa sesuku, bisa sebahasa, bisa sama wilayah, senegara kalau kita. Kemudian juga bisa jenjang pendidikan yang sama, keadaan ekonomi yang sama, keadaan fisik. Siapa yang keluar dari kafa'ah ini, siapa yang keluar dari sepadan ini, maka dia butuh ekstra tenaga, ekstra waktu. Dan ini akan lebih menyulitkan dia dalam menghadapi permasalahan ke depannya. Saya kasih contoh gitu di awal bab atau kitab nikah kita. Bolehkah seorang Muslim Indonesia menikah dengan seorang Muslim Amerika? Boleh. Masuk seagama ya. Pertanyaan kedua, sekufukah mereka? Sepadankah mereka? Tidak. Kita harus terima itu, memang tidak. Kecuali orang Amerika yang lahir di Indonesia. Lain. Dia udah tahu makanan kita, dia udah sesuai dengan bahasa kita, dia udah tahu tradisi-tradisi di sini, cuacanya sudah tahu, lain. Tapi kalau orang yang tinggal di negaranya, kita tinggal di negara kita, kemudian menikah, bukan tidak boleh, boleh. Tapi di sini poin kedua tidak sekufu. Kufu ini tadi yang kita bilang, sepadan itu. Nanti akhirnya misal seorang muslim menikah, kemudian dia berangkat ke Amerika. Dia harus adaptasi makanan, bahasa, keadaan, gitu kan? Berbeda, jadi bukan hanya sekedar muslimnya. Ini poin penting ya. Apalagi kalau dia bukan muslim, lebih susah lagi, lebih repot lagi gitu. Mau didik anak dengan cara Islam, suaminya nggak mau. Asalnya pernikahannya memang sudah batal kalau non muslim suaminya kan. Ada banyak kasus gitu, Ustadz saya nikah, tapi suami saya nggak mau masuk agama Islam. Loh nikahnya batal bu, saya sudah punya anak. Sekarang bukan cuma sekedar pernikahannya jadi masalah, anaknya juga ditarik sama ayahnya untuk masuk Kristen, beragama non muslim. Dia bentrok terus dalam mengatur masalah itu dengan suaminya, yang dia bahasakan tanda kutip suami tadi. Dan banyak sekali masalah yang dihadapin, banyak sekali masalah yang dihadapin. Ini belum masalah-masalah yang biasa, yang sudah pasti terjadi ya. Kadang-kadang mungkin tidak sengaja tersinggung, tidak sengaja kecewa. Itu kadang-kadang bentrok dalam kehidupan rumah tangga. Tambah lagi masalah-masalah berat nih. Makanya setelah agama, kufu itu datang. Akan sangat mudah kita menjalankan roda kehidupan kalau memang kufunya makin masuk. Dan kufu itu banyak tadi ya. Persamanya banyak, bahasanya, makanannya, masuk di sini sesuku, masuk sesuku. Ustadz saya dari suku Jawa, ada yang lamar saya orang dari suku Jawa, dan ada yang lamar saya, maaf, misal dari Sulawesi misalnya. Anggap, bolehkah menikah? Boleh, nggak apa-apa. Muslim. Sekufukah mereka? Nah ini dijawab masing-masing. Oh ternyata misal tidak pernah sama sekali si calon istri melihat Sulawesi, belum pernah sama sekali, belum tahu tradisi di sana, belum tahu keadaannya, belum tahu keluarga, mungkin jenis-jenis makanan yang berbeda, maka kita jawab ini tidak sekufu. Tapi kalau si perempuan memang tahu, masuk ada kufu bahasanya, mungkin bahasa Indonesia bisa menyatukan. Tinggal keadaan, tradisi dan seterusnya. Ini masuk nggak? Gitu. Artinya boleh, bukan tidak boleh ya. Tetapi makin sepadan, makin enak. Gitu. Pasti makin nyambung, gitu kan. Ini meringankan kita nanti, makin lebih mudah gitu.
Tapi sekali lagi boleh, bukan tidak boleh ya. Kalau ada seseorang misal memang keseharian dia pakai bahasa Inggris terus, keluarganya, orang tuanya sudah biasa ajak dia ke Amerika, dia udah tahu, mungkin dia sekolah di sana, dia udah tahu makanannya, tradisinya, terus nikah sama orang sana, sekufu, kufu ini nyambung, nggak apa-apa, dia udah tahu, adaptasinya tidak repot. Tapi kalau nggak pernah ke sana, nggak tahu, ini repot nih, gitu. Akan butuh adaptasi yang luar biasa gitu, sulit. Makanya bab ini bab penting nih, memahami tentang sepadannya itu penting, gitu kan? Makin sepadan makin bagus. Maaf kita masuk lebih detail. Masalah fisik misalnya, emang masuk dalam kufu juga nih, memang masuk dalam kufu. Ada orang maksakan diri hanya karena masalah kasus agama misalnya. Tapi pasangannya ini bukan orang yang diharapkan secara fisik oleh dia, atau mungkin secara umum berbeda, jauh sekali. Pernah terjadi ada seorang sahabiat perempuan nikah sama seorang sahabat karena sama-sama muslim, berpikir ya sudah sama-sama muslim. Berjalan waktu, dia bilang apa? Dalam hadis Bukhari ya, setelah berjalan waktu beberapa tahun saya berumah tangga dengan suami saya, kemudian suami saya jalan dengan laki-laki sahabat-sahabat Nabi yang lain, saya makin melihat kekurangannya gitu. Jadi secara fisik dia merasa punya kekurangan banyak nih, akhirnya membuat dia susah untuk masuk dengan suaminya, sampai akhirnya minta cerai. Dan waktu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya akhirnya tidak bisa menjalankan nih, saya merasa kayak durhaka dengan laki-laki ini, kayak sulit untuk melayaninya, bolehkah saya minta cerai? Kata Nabi SAW, kau siap mengembalikan tidak maharnya? Dia bilang siap ya Rasulullah, waktu nikah dikasih kebun kurma, saya siap kembalikan. Dikembalikan, lalu Nabi SAW ceraikan mereka. Ada kasus di sini masalah fisik, memang kufunya masuk. Jadi kalau ada, ini maaf ya saya bicara global, jadi tidak ada, saya tidak kenal siapapun secara khusus ibu-ibu yang hadir atau siapapun yang mengikuti acara ceramah ini, tentunya kena di-upload di YouTube. Tapi misal ada laki-laki tinggi sekali nikah sama perempuan pendek sekali, kufu nggak? Nggak bisa. Atau perempuannya tinggi, laki-lakinya pendek, nggak sekufu itu sebenarnya. Mungkin dia bilang, oh iya saya cenderung karena orang ini pinter. Tapi berjalan waktu, itu akan terus mengganjal. Ada ganjalan nggak? Ada ganjalan di hati. Coba ya saya dulu nikah sama orang tinggi seperti saya, kan jadi gitu, ganjal. Makanya kufu penting. Kecuali satu keadaan tadi saya bilang, dia siap ekstra waktu, ekstra energi, silahkan. Memang dia mau berkorban untuk itu, silahkan, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi difahami, kita bicara masalah ilmiahnya, kita bukan bicara masalah permasalahan individu yang dihadapi. Ini saya kalau saya hadapin jemaah laki-laki sama perempuan beda nih, karena ibu-ibu selalu pakai perasaan. Kalau kita cerita sesuatu di bawah itu ke alamnya dia, seakan-akan dia lagi hadapin. Kalau bapak-bapak enggak, oh iya gitu hukumnya Ustadz. Makanya saya hati-hati kalau sama ibu-ibu, lebih peka. Kita lagi cerita dibayangin dirinya dia di situ. Ini jangan bayangin dirinya, kita lagi kajian kitab. Saya bicara ilmunya secara global. Kalau memang sudah terlanjur terjadi, saya sudah bilang, bukan tidak boleh ya, asal syarat pertama muslim boleh, gitu kan. Syarat kedua, ini hanya memang mutlak, dia akan memudahkan roda kehidupan. Makin tidak ada sesuatu yang ganjal di hati, makin enak tuh nanti. Makin enak gitu. Jadi akhirnya kufu ini penting, masuk dalam segala hal. Tadi saya sudah bilang, ada juga orang pendidikannya tinggi, nikah sama orang yang tidak sekolah, suka secara fisik iya, tapi ternyata enggak sepadan. Nanti yang satu ini S1 atau S2, bahasanya yang digunakan bahasa akademik. Yang satu emang enggak pernah sekolah, bahasa yang dipakai bahasa sekitar rumahnya. Enggak kufu, pasti enggak nyambung.
Mungkin awalnya suka fisik, ini nggak nyambung. Dia mau pakai bahasa apa nih? Salah satunya harus berkorban. Yang tadi tidak sekolah harus maksain diri pakai bahasa akademik, atau yang akademik pakai bahasa pasar tadi, bahasa sekitarnya. Nggak bisa. Ganjal lagi. Ada masalah baru lagi. Hanya karena masalah kufu nih, gitu kan? Bahasa, makanan juga begitu. Makanan yang kita paling gemar, makanan apa? Emang wajar itu, wajar sekali. Orang sekufu, gitu kan? Sekufu gitu. Kita lihat dari kehidupan Nabi SAW, kebanyakan yang dinikahi oleh Nabi SAW memang wanita dari Jazirah Arab, dari Madinah, dari Mekah, gitu kan? Cuman satu orang, dua orang dari istri Nabi SAW, yang satu itu Maria dari Mesir, dan yang satu Sofia, orang Yahudi, turunan Yahudi. Tapi Sofia ini hidup di Madinah dulunya, lalu diusir sukunya oleh Nabi SAW karena berbuat khianat ke negeri wilayah Khaybar, masih di sekitar Jazirah Arab. Baru dinikah dengan Nabi SAW waktu sukunya dikalahkan. Ada kisah sendiri tentunya. Tapi kita lihat dari kehidupan itu, gitu kan? Ada sekufunya, ya. Jadi sepadan. Ini ditarik dalam segala hal ya. Ekonomi juga begitu. Ada seorang muslimah kaya, dia suka seorang laki-laki tapi miskin sekali. Bolehkah dia nikah? Muslim syaratnya boleh. Yang kedua, kufukah mereka? Enggak kufu ini, enggak nyambung, enggak bisa. Mungkin awal-awal dia berjalan 1 tahun, 2 tahun, selanjutnya pasti susah. Si laki-laki ini terbiasa karena hidupnya pas-pasan, maka dia memaksakan diri untuk misal membeli makanan sembarangan di pinggir jalan. Si perempuan ini karena ekonominya bagus, dia nggak biasa makan begitu. Dia mau makan di restoran. Wajar itu, normal, keadaan dia, gitu kan? Ini nanti bentrok lagi, hanya karena mau makan satu tempat bentrok. Akhirnya pertengkaran terus lahir tuh, karena masalahnya kufuknya saja nih. Hanya karena masalah ini sering terjadi pertengkaran. Kecuali satu lagi, saya kembali ke poinnya. Kalau kita siap energi, ekstra waktu, silahkan berkorban, gitu kan? Makanya poin ini dititik beratkan oleh para ulama tentang masalah kufu. Ini penting sekali untuk menyamakan ini dengan pasangan yang akan kita jadikan sebagai teman hidup kita. Kalau sudah terlanjur terjadi, maka anak-anak jangan dipaksakan seperti keadaan kita. Kalau sudah sesuatu salah dengan kita, maka anak-anak jangan terjadi. Saya sudah bahasakan di awal-awal kitab nikah kita ini.